Tergigit ular di Gua Sur oleh Retno Anggreni dengan judul Sahabat. Dalam perspektif, Abu Bakar rela tergigit ular demi Rasulullah. Main HP setiap hari, internet pun dipilih hati. Sikat kata ku teladani, dengan bismillah ku awali. Naik kereta ke bukit tinggi, jalan menanjak berhati-hati. Jauh di mata, dekat di hati, itulah tanda sahabat sejati. Ayam bumbu hendak dibakar, lebih enak jadi pepesan. Gampanglah jika hanya mengajar, tapi tak mudah jadi teladan. Dalam sinopsis, dia sebagai sahabat Rasulullah yang merupakan salah satu sahabat yang sangat istimewa. Selain setia menemani Rasulullah, dalam dirinya juga menonjol sifat jujur dan bijaksana. Dia juga selalu berkata yang benar sehingga dijuluki dengan asyidik, artinya orang yang jujur. Dia sangat jujur dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sahabatku semua yang berbahagia, kenapakah Abu Bakar itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Abu Bakar adalah seorang pelajar, pandai menulis dan membaca, serta menyukai puisi. Bahkan Abu Bakar diceritakan bisa menghadiri pameran tahunan di UKADS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Ketika Rasulullah SAW dikejar oleh kaum Quraisy yang berniat membunuhnya, lalu beliau meninggalkan kota Mekah diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar begitu setia menemani Rasulullah sampai bermalam di gua itu. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur di Bukit Sur. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar sebagai orang gurun yang tidak akan mengerti bahwa tidak ada lubang dan bebatuan di gunung yang kosong. Pasti ada ular berbisa di lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua itu, lalu menemukan lubang di sana. Beliau buka sandalnya, ditaruhnya kaki kanannya di mulut lubang itu, agar Rasulullah terhindar dari serangan ular berbisa. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian Rasulullah masuk dan berbaring di paha Abu Bakar. Rupanya Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi dan beliau kemudian tertidur. Ketika beliau tertidur, ketika itu pun Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan bisa ular yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Abu Bakar berkeringat dan diriwayatkan bahwa keringatnya sudah berisi darah. Tetesan keringat Abu Bakar lalu tak sengaja mengenai Rasulullah. Nabi Muhammad pun terbangun dan berkata bahwa, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" Abu Bakar berkata, "Tentu saja tidak, wahai kekasih Allah. Saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun." Bertanyalah kembali Muhammad kepada Abu Bakar bahwa, "Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" Abu Bakar berkata, "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan racun itu menjalar begitu cepat dalam tubuhku." Nabi Muhammad berkata bahwa, "Tahukah engkau, wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" Ular pun berkata, "Iya, aku mengerti, engkau adalah utusan Allah." Rupanya dialog Rasulullah SAW dengan ular itu pun merupakan mukjizat sehingga Abu Bakar mampu mendengar dan memahami percakapan beliau dengan si ular berbisa itu. Lebih dari ribuan tahun yang lalu Allah mengatakan, "Barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad bi'ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga." Tanpa menunggu waktu segera tiba, Rasulullah menemui kaki Abu Bakar dengan mengagukan
Rasulullah mengusap bekas gigitan ular berbisa itu dengan ludahnya. Dalam sekejap rasa sakit itu hilang tak berbekas. Kini Gua Sur kembali dalam kesunyian. Abu Bakar yang bergantian beristirahat dan Rasulullah berjaga. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menetap dalam Gua Sur hingga kembali melanjutkan perjalanan ke Yasrib tersebut. Semoga kita bisa meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita sebagai bentuk kerinduan kita. Rumah megah dari bata, pelayan banyak, rumah bersih, tak dapat berpanjang kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.